Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal penilaian akhir tahun untuk materi garis, sudut, dan bangun datar. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 11. Nilai A dan B pada gambar di bawah ini adalah. Kita lihat dari gambar. Untuk menentukan nilai A ditambah B terlebih dulu kita gunakan pertama konsep sudut atau garis lurus ini. Garis lurus ini mempunyai jumlah sudut sebesar 180 derajat, sehingga bisa kita tulis 105 ditambah dengan 3B sama dengan 180 derajat. 3B sama dengan 180, ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 105. 3B sama dengan 180 dikurangi 105 diperoleh 75. Maka B sama dengan 75 dibagi dengan 3. B sama dengan 75 dibagi 3 diperoleh 25. Jadi B-nya adalah 25. Kemudian untuk menentukan A, ingat bahwa sudut ini 3B derajat ini besarnya sama dengan 3A derajat ini. Ini adalah dua sudut luar yang berseberangan. Sudut luar yang berseberangan besarnya adalah sama. Sehingga di sini 3A itu sama dengan 3B. Maka dari sini diperoleh A sama dengan B, yang mana B-nya tadi sama dengan 25. Dari sini maka pertanyaannya A ditambah B sama dengan A-nya 25 derajat, kemudian B-nya juga 25 derajat, diperoleh 50 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 12. Diketahui besar sudut A sama dengan 2B. Dan di sini diketahui bahwa sudut A dan sudut B saling berkomplement. Ingat, komplement itu sama saja dengan penyiku. Sehingga di sini sudut A ditambah sudut B saling berpenyiku, berarti 90 derajat penyiku. Sudut A ini diganti dengan ini 2 kali sudut B, karena A nya sama dengan 2 kali sudut B. Jadi di sini 2 kali sudut B ditambah ini tetap sudut B sama dengan 90 derajat. 2B ditambah 1B diperoleh 3 kali sudut B sama dengan 90 derajat. Maka sudut B sama dengan 90 derajat dibagi dengan 3. 90 dibagi 3 diperoleh 30 derajat. Berarti sudut B ini yang ditanyakan adalah 30 derajat. Selanjutnya soal nomor 13. Jika besar sudut P sama dengan 1/8 sudut satu putaran penuh. Berarti di sini bisa kita tulis P sama dengan 1/8 kali satu putaran penuh adalah 360 derajat. Maka P sama dengan 360 derajat dikalikan dengan 1, kemudian hasilnya dibagi dengan 8 diperoleh 45 derajat. Berarti jawabannya adalah yang nomor C. Soal berikutnya nomor 14. Pada gambar di bawah ini penyiku dari sudut SQR. Sebelum ditentukan sudut penyikunya, maka terlebih dulu dicari sudut SQR. SQR itu yang ini. Nah, ingat bahwa PQR ini adalah siku-siku. Berarti sudut
P QS ditambah sudut S QR harus ketemu 90 derajat karena sudutnya adalah siku-siku. PQS ini 6X ditambah 4 ditambah SQR yang ini 3X ditambah dengan 5 sama dengan 90 derajat. Ini di jumlah biasa 6 ditambah 3 diperoleh 9X ditambah ini ditambah biasa diperoleh 9 sama dengan 90 derajat. 9X sama dengan 90. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 9, maka diperoleh 9X sama dengan 90 dikurangi 9 81. Maka X sama dengan 81 dibagi dengan ini 9, diperoleh X sama dengan 81 dibagi 9 diperoleh 9. X nya diperoleh 9. Sekarang ini kita cari sudut SQR. Sudut SQR sama dengan 3X ditambah 5. Berarti kita masukkan SQR nya 3 kali X nya 9 ditambah 5 sama dengan 3 kali 9 27 ditambah 5, maka diperoleh 32. Jadi sudut SQR ini adalah 32. Pertanyaannya, penyiku dari sudut SQR. Ingat, penyiku. Penyiku itu yang membuat sudut itu siku-siku. Berarti penyiku dari SQR 32. Penyiku dari 32 itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 32. Penyiku dari 32 sama dengan 90 dikurangi 32 diperoleh 58 derajat. Jawabannya yang nomor C. Kalian juga bisa mengerjakan langsung bahwa penyiku dari SQR adalah PQS. Berarti 6X ditambah 4, X nya diganti 9. Nanti akan diperoleh 6 kali X nya diganti 9 ditambah 4 sama dengan 6 kali 9 54 ditambah 4 diperoleh 58. Hasilnya sama dan lebih cepat. Selanjutnya nomor 15. Pada gambar di bawah ini, besar sudut ADC. ADC itu yang ini. Nah, sebelum mencari ADC, kita tentukan dulu nilai X-nya dengan menggunakan konsep sudut pada garis lurus. Sehingga bisa kita tulis 3X dikurangi 6 sudut ini ditambah yang ini, yaitu 4X ditambah 25 harus diperoleh 180 derajat karena ini merupakan sudut pada garis lurus. Ini di jumlah biasa 3X ditambah 4X diperoleh 7X, kemudian ini dengan ini 25 dikurangi 6 diperoleh 19 sama dengan 180 derajat. 7X sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan, ini berubah menjadi dikurangi 19. Maka 7X sama dengan dikurangi biasa akan diperoleh 161. X sama dengan 161 dibagi 7, maka diperoleh 23. Jadi nilai X nya adalah 23. Sekarang ADC, sudut ADC yang ini berarti 3X dikurangi 6 sama dengan 3 kali X. X nya diganti ini 23. Berarti 23 dikurangi 6 sama dengan 3 kali 23
69 dikurangi 6, maka diperoleh sudut ADC sama dengan 69 dikurangi 6 diperoleh 63. Jawabannya yang nomor C. Selanjutnya soal yang nomor 16. Diketahui segitiga PQR, kita buat saja segitiga PQR. Nah, seperti ini. Kita kasih nama PQR. P-nya ini 3A derajat. Kemudian Q-nya ini 2A derajat dan R-nya 35. Segitiga PQR merupakan segitiga titik-titik. Sebelum menentukan jenis segitiganya, kita tentukan dulu besar masing-masing sudut ini. Ingat bahwa jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. Sehingga di sini bisa kita tulis 3A yang ini ditambah yang ini 2A ditambah yang ini 35 harus ketemu 180 karena jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180 ini. Ini dijumlah biasa menjadi 5A derajat sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan berubah menjadi dikurangi 35 derajat. 5A derajat sama dengan 180 dikurangi 35 diperoleh 145 derajat. A sama dengan 145 derajat ini dibagi dengan ini 5, maka diperoleh A-nya adalah 29 derajat. Jadi A-nya 29. Selanjutnya kita substitusikan di sini 2A. Berarti 2 kali A, A-nya diganti 29. 2 kali 29 diperoleh 58. Berarti sudut Q ini besarnya adalah 58. Kemudian sudut P dengan cara yang sama, 3A artinya 3 kali A, A-nya diganti dengan 29. 3 kali 29 diperoleh 87. Berarti besar sudut P ini adalah 87. Setelah itu kita menentukan jenis segitiganya. Segitiga lancip jika ketiga sudutnya ini di bawah 90 derajat, jadi kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul ini adalah jika salah satu sudutnya ada yang lebih dari 90 derajat, salah satu saja. Sudut siku-siku ini jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Segitiga jika ditinjau dari sudutnya itu tidak ada yang namanya segitiga sembarang. Nah, sekarang kita periksa. Ini sudut P-nya tadi 87, sudut Q-nya 58 dan sudut R-nya 35. Semuanya terletak di bawah 90 derajat. Karena semuanya terletak di bawah 90 derajat, maka segitiganya adalah segitiga lancip yang ini. Selanjutnya nomor 18. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 88 cm. Kita buat gambar persegi panjang. Ini ada panjang, yang ini lebar. Selanjutnya, jika panjangnya lebih 6 dari lebarnya, panjangnya ini lebih 6 dari lebarnya, berarti panjang sama dengan lebar ditambah 6. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, sebelum mencari luas, kita tentukan dulu berapa lebarnya, berapa panjangnya. Kita gunakan ini yang diketahui, keliling sama dengan 88. Ingat rumus keliling persegi panjang, 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan ini 88. Panjang
ditambah lebar sama dengan ini 88 ini dibagi dengan 2, maka diperoleh 44. Selanjutnya panjangnya ini kita ganti dengan L ditambah 6. Jadi ini kan P, ini juga P. Berarti ini boleh diganti dengan L ditambah 6. Kemudian ini ditambah L sama dengan 44. Selanjutnya ini dijumlah 1L ditambah 1L diperoleh 2L sama dengan 44. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 6. Maka 2L sama dengan 44 dikurangi 6 diperoleh 38. L sama dengan 38 dibagi 2, maka diperoleh L sama dengan 19. L tadi adalah lebar, berarti yang ini 19. Kemudian panjang sama dengan L ditambah 6, berarti di sini 19 L-nya ditambah dengan 6 diperoleh 25. Jadi persegi panjang itu ukuran panjangnya 25 dan lebarnya 19, sehingga luas panjang kali lebar sama dengan panjangnya 25, kemudian lebarnya adalah 19. Berarti ini 19 sama dengan 25 dikalikan 19 diperoleh 475. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 475 cm pangkat 2. Selanjutnya soal yang nomor 19. Sebuah layang-layang mempunyai luas 864. Kita tulis luas sama dengan 864. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 36, maka panjang diagonal yang lain adalah, ingat bahwa layang-layang itu punya 2 diagonal. Yang pertama kita namakan diagonal 1, yang kedua kita namakan diagonal kedua. Diagonal pertamanya diketahui, yaitu 36. Pertanyaannya, berapa panjang diagonal yang kedua? Kita tulis saja di sini, luasnya tadi diketahui 864. Kemudian luas layang-layang rumusnya adalah setengah kali diagonal yang pertama kali diagonal yang kedua. Itu rumus luas layang-layang, sama dengan ini 864. Kita substitusikan setengah kali D1 nya ini 36 kali D2 yang ditanyakan sama dengan 864. Ini dikalikan biasa, 36 kali 1 dibagi 2, 18 kali diagonal yang kedua sama dengan 864. Diagonal yang kedua sama dengan, ingat, perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Berarti 864 dibagi 18. Diagonal yang kedua sama dengan 864 dibagi dengan 18 diperoleh 48. Jadi panjang diagonal yang lain dari layang-layang tersebut adalah 48 cm. Selanjutnya soal yang nomor 20. Luas trapesium pada gambar di bawah ini adalah, luas trapesium PQRS, ingat trapesium rumusnya setengah kali sisi yang sejajar ditambahkan. Berarti PQ yang bawah ini ditambah dengan yang atas ini, sisi yang sejajar, yaitu SR. Kemudian dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu ini. Nah, ini adalah tingginya trapesium. Kita substitusikan setengah kali PQ, kita hitung
petaannya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti PQ nya 9 ditambah SR, ini SR 1, 2, 3 dikalikan dengan tingginya ini 1, 2, 3, 4. Kita hitung biasa. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 9 ditambah 3 12, kemudian dikalikan 4, ini sama dengan setengah kali 12 6 kali 4 diperoleh 24. Jadi luas trapesium ini adalah 24 satuan luas.